Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita mendengar firman Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Kami sangat mengasihimu, kami mau terus berusaha mengenal Engkau di dalam perjalanan hidup yang masih Allah percayakan kepada kami. Saat ini Tuhan, hamba-Mu akan bicara atas nama-Mu bagi segenap umat-Mu yang sedang mengikuti live pada saat ini. Ya Bapa di sorga, berilah hamba kemampuan, hikmat daripada Tuhan supaya setiap bagian firman Allah yang hamba sampaikan mendatangkan berkat, pemahaman yang baik, dan juga mendorong kami untuk semakin hidup berkenan kepada Engkau. Seutuhnya ibadah kami ini Tuhan, kami mohon ada dalam kekudusan-Mu, urapan-Mu, belas kasihan-Mu, sehingga tidak ada satupun yang dikecewakan dari setiap pemberitaan firman yang berlangsung. Demi nama Tuhan Yesus, satu-satunya penebus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara, kalau saudara di rumah berdiri silakan duduk ya. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini dalam ibadah Rabu kita, ibadah tengah minggu. Ibadah masih dalam bentuk online karena edaran pemerintah khususnya di kota kami di Kupang, NTT, dari tanggal 5 sampai tanggal 21 Juli. Dan itu pun kami akan lihat perkembangan dan kami ikut saja apa yang Tuhan sampaikan melalui pemerintah. Karena pemerintah juga adalah hamba Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini saya akan bicara sesuai tema, yaitu seputaran murka Allah. Bicara tentang murka Allah ini satu hal yang tidak kalah penting dibanding dengan kasih Allah. Kita mengenal Allah adalah Allah yang penuh kasih, dan di mana-mana orang selalu menekankan Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kasih. Tentu pengenalan akan Allah ini sangat penting, saudara-saudara. Karena Alkitab berkata dengan jelas dalam Hosea pasal 4 ayatnya yang ke-6 bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara bisa lihat ayat di layar itu. Di bagian depan dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lalu di Hosea 6 ayatnya yang ketiga, Tuhan melalui Nabi Hosea, dan saya rasa ini juga menjadi seruan hamba-hamba Tuhan, supaya dalam urusan mengenal Allah, kita harus bersungguh-sungguh mengenal Allah. Hosea 6 ayat 3, demikian bunyi firman Allah, perhatikan. Hosea pasal 6 ayatnya yang ketiga, silakan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Iya, jadi saudara-saudara, bicara tentang mengenal Allah ini harus ada usaha. Makanya Hosea 6 ayat 3 ini bilang, marilah kita mengenal Allah dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena kita tahu kalau tidak kenal Tuhan kita binasa. Saya sudah sampaikan ini berkali-kali, dan firman Allah dengan tekanan seperti ini, isi seperti ini harus disampaikan terus-menerus supaya setiap umat Tuhan dimanapun Anda berada, di gereja mana, di kota mana, di provinsi mana, di negara manapun, rahasia supaya kita hidup berkemenangan, hidup kuat hadapi bencana apapun, tantangan apapun, yaitu mengenal Allah sungguh-sungguh.
Sekali lagi, kalau untuk urusan dunia kita berusaha habis-habisan. Kadang-kadang ada orang yang berusaha untuk dirinya dikenal atau berusaha mengenal seseorang karena dia tahu kalau dia kenal ini orang, wah ini bukan orang main-main. Apalagi kalau orang punya pengaruh, orang punya duit, orang punya kuasa, punya power, punya wewenang. Biasanya orang bisa rela dari pagi sampai sore duduk di rumah orang itu hanya untuk apa? Mengenal dia, bisa membangun hubungan emosional karena pasti ada kepentingan tertentu. Iya kan? Tetapi tentu dalam hal mengenal Allah beda. Allah mau kita kenal Allah dengan penuh cinta, mengenal Allah dengan penuh hormat, mengenal Allah dengan rasa takut yang luar biasa kepada Tuhan. Bukan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu seperti pengenalan manusia lain kepada manusia lain yang ada kepentingan, ada udang di balik batu, makanya dia mulai pendekatan dengan orang karena dia mau dapat sesuatu. Biasanya kalau tidak dapat bisa jadi dia kecewa, lalu dia pergi sebarkan berita bohong, fitnah orang itu dan lain sebagainya. Dunia memang seperti itu. Mungkin saya dan saudara pernah mengalaminya. Kita usaha dekati orang, orangnya tidak gubris sama kita, tidak peduli sama kita. Akhirnya apa? Kita mulai bikin yang aneh-aneh, ngomong yang aneh-aneh tentang orang itu. Banyak kali kita begitu. Dan kalau ada sifat seperti itu, ya tentu sebagai hamba Tuhan saya harus ingatkan kita, ayo buang sifat itu. Itu sifat tidak baik, sifat tidak benar. Menarik bahwa berbeda dengan manusia. Kalau Tuhan, dia memerintahkan, ayo cari dia, kenal dia, berusaha kenal dia sungguh-sungguh, maka dia jamin ketika Anda datang kepadanya, mengenal dia, dia tidak mungkin tolak Anda. Dia akan rangkul Anda, dia terima Anda, dia mau pakai Anda untuk kepentingan kerajaannya. Itulah Tuhan. Tapi kalau bicara tentang mengenal Allah ini, seperti yang saya bilang tadi, banyak orang mengenal Allah tidak lengkap. Mungkin faktor apa ya? Ya tidak sungguh-sungguh mau mengenal Allah. Jadi kenal Allah hanya setengah saja. Misalnya ada orang yang hanya mau mengenal Allah dari sudut sifat kasihnya Allah. Makanya dia selalu mau hidup enak terus. Karena Allah itu penuh kasih, penuh kasih, penuh kasih. Contoh seperti pandangan saksi Yehova. Karena mengenal Allah secara pincang, hanya mau menyoroti kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah. Anda tahu, doktrin saksi Yehova, neraka tidak ada. Padahal nabi-nabi bicara neraka, rasul-rasul bicara neraka, Tuhan Yesus sendiri bicara tentang adanya neraka. Dan neraka itu sebenarnya adalah manifestasi tertinggi dari murka Allah. Jadi sebenarnya Allah kita itu adalah Allah yang maha kasih, tapi dia juga Allah yang bisa murka. Jadi jangan kenal Allah dari sisi kasih Allah saja. Tapi kita perlu tahu bahwa ada sisi lain pada diri Allah. Dia bisa murka. Ya. Dalam Mazmur pasal 7 ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Perhatikan ayat di layar itu saudara. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Dan sepanjang pembahasan topik tentang seputaran murka Allah ini, saudara akan mendengar ada begitu banyak ayat yang keluar tentang Allah yang murka, yang sudah murka, yang sedang murka, dan yang akan murka. Ini perlu kita ketahui supaya kita punya pandangan jangan pincang seperti saksi Yehova. Seperti saya bilang tadi toh,
bahwa murka Allah ini sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Klimaks, puncak, manifestasi murka Allah adalah neraka. Makanya ketika kita bahas Wahyu pasal 14, mulai ayat 9 sampai ayat 11, di sana ada data kondisi orang-orang yang kemudian menerima klimaks manifestasi murka Allah, yaitu neraka. Bagaimana keadaan mereka? Perhatikan Wahyu 14 mulai ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, 10. maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Perhatikan ayat 10 ini saja, kata murka 2 kali. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan Allah tanpa campuran dalam cawan murkanya. Bapak Ibu tahu, jemaat tahu ini di mana? Di neraka. Surga itu kekal, penuh kebahagiaan, dan kebahagiaannya tidak ada limitnya. Bukan sekedar jutaan tahun, miliaran tahun, atau triliunan tahun. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, tidak ada batas. Murka Allah di neraka pun demikian. Bukan 1 juta tahun, 1 miliar tahun, 1 triliunan tahun. Bukan, tanpa batas. Itu murka Allah. Dan orang-orang ini menurut ayat 10 disiksa di depan mata anak domba Allah. Jadi Anda lihat di sana, disiksa di depan mata Yesus. Berarti murka itu ada, sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Saudara, makanya ini perlu waspada. Ayat 11 dari Wahyu 14. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Iya saudara, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Tidak ada batas itu saudara-saudara. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Perhatikan saya, jemaat terkasih, bahwa di neraka itu penyiksaannya tidak ada henti-henti. Tidak ada. Tolong pikirkan ini. Sakit yang menurut saya paling sakit di dunia ini adalah sakit bersalin. Sakit melahirkan, salah satu sakit yang paling sakit. Tapi itu pun sakit bersalin ada istirahatnya. Kaum perempuan paling tahu. Ada bukaan 1 sampai bukaan 10. Dari bukaan 1 ke bukaan 2 dan seterusnya, itu ada jeda, ada istirahat. Ibu yang siap-siap melahirkan masih bisa tarik napas. Tapi waktu bukaan itu datang, dia kesakitan luar biasa. Sebentar lagi ada jeda. Mau datang bukaan lagi, dia kesakitan luar biasa. Dan itu menurut saya sangat menyakitkan. Tapi neraka beda. Neraka tidak ada henti-hentinya. Kalau orang masuk ke surga, biasa dikenal dengan rest in heaven. Istirahat di surga. Tetapi kalau neraka, no rest in hell. Tidak ada istirahat di neraka, saudara-saudara. Jadi bicara tentang mengenal Allah, jangan hanya kenal kasih Allah, berkat Allah, kebaikan Allah. Dia Allah yang juga bisa murka. Ini perlu diingatkan saudara-saudara. Saya ingat saya khotbah di Amerika, di salah satu gereja. Biasa kalau saya ke Amerika, sudah ada tim yang mengatur jadwal khotbah saya di Amerika. Dan satu kali ketika saya ada di LA, saya pergi khotbah dan saya bahas tentang neraka. Ya, saya bahas tentang neraka di gereja itu. Dan kayaknya orang-orang
orang-orang kita, orang-orang Indonesia yang sudah jadi warga negara di sana, tidak terlalu suka dengar topik-topik yang mengancam. Topik-topik yang bagi mereka, aduh, tidak enak. Karena mereka memang ada dalam zona yang menurut saya cukup nyaman, making money. Mereka setiap hari bisa hasilkan duit per jam. Ya, jadi mau tuh dengar yang enak-enak saja. Tuhan utus saya ke sana. Dan saya sudah bilang, prinsip saya khotbah ini mau Kupang, mau Bandung, mau Jakarta, mau Papua, mau Maluku, mau mana saja termasuk Amerika, firman tetap firman. Maka saya selesai khotbah, ada semacam penanggung jawab gereja. Dia berdiri dan saya pikir dia mau pengumuman. Dia membantah khotbah saya itu. Maka saya juga tidak terima. Itu ada tuh di YouTube, ada di YouTube. Selesai khotbah di Amerika, Bapak ini ajak debat, maka saya mainkan. Ada judulnya itu di YouTube. 1 tahun lalu kalau tidak salah. Itu perjalanan saya ke Amerika yang ketiga. Kalau yang kemarin keempat tidak ada masalah. Yang ketiga itu. Nah di situ dia bilang, masa Allah yang penuh kasih memasukkan orang ke dalam neraka. Saya bilang, ya bagaimana Allah yang ngomong itu? Wahyu 14 ayat 9 sampai 11 jelas bicara neraka. Ya. Matius 25 ayat 41 juga bicara akan ada orang-orang terkutuk yang masuk dalam neraka dan disiksa bersama-sama iblis dan pengikut-pengikutnya atau malaikat-malaikatnya. Coba kita lihat Matius 25 ayat 41. Jelas neraka ada. Yesus yang ngomong. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Iya, maka beliau protes karena salah satu ayat ini saya munculkan. Sebenarnya saya munculkan sedikit saja. Tapi karena dia protes, maka semua yang sudah Tuhan titipkan di pikiran saya, di hati saya, di otak saya langsung ambil mic. Saya suruh kawan pendeta di Amerika, saya bilang tolong video dulu. Ayo silakan Pak, yang mana yang Pak mau bantah? Maka kita rame di situ. Amerika. Karena bagi saya, wah ini orang kayaknya pengenalan akan Allah tidak utuh, tidak lengkap. Allah mengasihi, lalu murkanya kau tidak tahu bahwa Allah punya murka. Ini orang-orang masuk neraka jelas disiksa bersama-sama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Itulah Tuhan. Dia memang memiliki murka dan murkanya sangat mengerikan. Tapi bagi kita yang percaya Yesus, kita tahu bahwa kita akan diloloskan dari murka itu. Pada waktu Yesus kembali itu murka juga akan datang. Tapi Anda dan saya yang percaya Yesus selesai, beres. 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-10. Dikatakan demikian. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara lihat ini ayat kan, itu tentang akhir zaman. Makanya saya bilang murka. Ya, jadi saudara lihat bahwa murkanya itu akan datang. Dan saya jelaskan tadi bahwa murka Allah itu sudah pernah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi, saudara-saudara. Ya, oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan ini perlu diperhatikan. Oke, mungkin mic kah? Baterai kah? Mungkin pindah ke sini aja, Ibu Angel boleh duduk di sini untuk pakai mic lepas. Aman tim?
Ya, santai. Kasih mati aja itu mic yang satu. Teles pelan. Teles pelan. Sentuh, touch. Ya, coba tes mic-nya di situ. Cek satu. Oke. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa sekali lagi murka itu akan datang ya. Dan kita yang percaya Yesus dibebaskan dari murka itu. Ini menarik sekali. Bahwa topik tentang murka ini memang perlu kita pikirkan bersama-sama. Makanya pengalaman saya di Amerika dikritisi oleh penanggung jawab gereja itu akhirnya tak terhindarkan. Masalahnya dia bukan kritik saya. Dia kritik firman Allah. Kalau cuma kritik saya mah saya biasanya terima. Tapi kalau kritiknya kau kritik kebenaran firman itu saya cuci kau. Saya tidak peduli kamu siapapun. Karena masalahnya ini firman Allah. Kebenaran kok kamu manusia biasa mau ganggu gugat kebenaran Allah. Hanya gara-gara tidak cocok dengan hatimu. Tidak cocok dengan maumu. Lalu engkau menganggap kebenaran itu salah. Oh, tidak bisa. Makanya jemaat yang saya kasihi dalam nama Yesus. Saat ini kita akan belajar tentang murka Allah ini saudara-saudara. Ya. Pertanyaan menjadi penting bagi kita pada kesempatan ini. Dari poin-poin khotbah yang ada. Bagian yang pertama bersifat pertanyaan. Apa yang menyebabkan Allah murka? Iya toh? Kita akan bahas itu. Yang pertama, karena kita ini semua adalah manusia berdosa. Ya. Sekali lagi, kenapa Allah murka? Karena kita semua adalah manusia berdosa. Bicara tentang manusia berdosa, ada dua bagian tentang dosa. Yang pertama, ada yang namanya dosa asal. Bapak Ibu tahu ya, dosa asal itu perlu saya ingatkan terus menerus. Dosa yang kita terima akibat pelanggaran Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa itu dalam sudut pandang kita, dia adalah nenek moyang kita, manusia pertama. Tidak ada manusia lain. Dalam sudut pandang Allah, Adam dan Hawa adalah wakilnya manusia. Seperti baru-baru selesai toh Piala Eropa sama Copa America. Eropa juaranya Italia, Copa America juaranya Argentina kan. Italia yang bermain ya timnasnya. Saya sudah lupa pemain-pemain bola punya nama ya. Saya lebih ingat pemain musik punya nama sekarang. Jadi mereka timnas itu kayak Argentina lah. Argentina menang, tapi yang bermain tidak seluruh Argentina. Tapi kita akan bilang Argentina menang. Padahal yang main hanya wakilnya Messi dan kawan-kawan. Neymar dan kawan-kawan kalah. Tapi orang bilang apa? Brasil kalah. Kenapa? Karena Neymar dan kawan-kawan timnas Brasil itu adalah wakilnya Brasil di dalam Copa America. Nah, begitu juga Adam dalam sudut pandang Allah. Adam adalah wakil kita. Maka kalau dia menang, kemenangannya diperhitungkan kepada seluruh keturunannya yang telah diwakili oleh dia. Tapi kalau dia kalah, dia gagal, dia jatuh, dia berdosa, maka semua ini diperhitungkan kepada seluruh keturunannya. Makanya Roma 5 ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah mengajar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Iya, hanya gara-gara satu, tapi dia menjalar kepada semua orang. Ayat 19. Perhatikan ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Tetapi
Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Iya. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, ini menarik supaya kita tahu bahwa Adam adalah wakil kita. Gara-gara dia, perhatikan kembali ini Roma 5 ayat 19 ya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Gara-gara apa? Ketidaktaatan satu orang, Adam. Makanya itu kenapa saudara-saudara ikuti pelajaran ini, catat ayat-ayatnya. Itulah kenapa manusia dari dalam kandungan itu sudah berdosa. Jadi kalau ada pandangan yang mengatakan anak itu putih bersih seperti kertas, itu tidak dipercayai oleh Kristen. Karena ajaran Alkitab, Adam sudah berdosa, maka semua yang lahir dari keturunan Adam ini, ibarat kalau Adam ini pohon, ya katakanlah dia pohon mangga, maka semua tunas yang muncul itu pasti tunas mangga. Tidak mungkin lain. Pasti tunas mangga, maka otomatis semua yang dari pohon bernama Adam berdosa semua. Ya, Mazmur 51 ayat 7 mengingatkan kita bahwa dari kandungan kita sudah berdosa. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, coba ulang dulu Mazmur 51 ayat 7 di layar di rumah tuh. Jemaat belum lihat tuh. Cepat tim. Ulang Mazmur. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Tidak muncul, ulang dong. Kasih tahu dia baik-baik, dia baru belajar jadi tidak tahu. Nah. Ya silakan baca. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Iya, jangan kasih hilang, kasih tinggal itu ayat dulu, masih mau bahas. Ya, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Langsung, Mazmur 58 ayat 4, senada. Mazmur 58 ayat 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Iya, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Ya, jadi Bapak Ibu jemaat terkasih, karena apa? Keturunan Adam dan Hawa pasti orang berdosa. Maka tidak ada satu anak pun termasuk anak pendeta. Tapi kalau anaknya sudah kita doakan Pak. Mau doakan pun tetap dia keturunan orang berdosa. Ada tabiat berdosa di dalam dirinya. Itu tidak bisa dihindari kekasih Allah. Ya, ada tabiat berdosa di dalam dirinya. Makanya karena ada tabiat berdosa otomatis ada murka Allah di sana. Ya. Makanya dalam Yohanes pasal 3 ayat 36 ada istilah atau kalimat murka Allah tetap ada di atas orang itu. Orang yang mana? Yang tidak percaya Yesus. Perhatikan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Garis bawahi, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Berarti saudara perhatikan saya. Kalimat murka Allah tetap ada di atasnya, berarti murka itu sudah ada, sedang ada, dan akan ada. Apabila kita tidak percaya Yesus, murka ini jalan terus dan puncaknya neraka. Itu murka Allah. Maka pengenalan akan Allah, apalagi akan murkanya, ini penting. Jadi manusia adalah manusia berdosa, itu penyebab murka Allah. Dan dosa yang pertama namanya dosa asal. Tanpa manusia bikin dosa pun, dia sudah berdosa. Ulang. Tanpa manusia berbuat dosa pun, manusia sudah orang berdosa dan dalam dirinya sudah ada murka Allah. Karena murka, dosa pasti mendatangkan murka. Ya. Makanya kekasih-kekasih Tuhan ini perlu kita pahami
Nah, kalau kita sudah dikandung dan dilahirkan dalam dosa, otomatis nanti kita akan melakukan dosa. Jadi kalau kita itu mencuri misalnya, itu penyebabnya karena dosa yang kita bawa itu. Kita orang berdosa, makanya kita mencuri. Bukan sebaliknya. Kita mencuri, makanya kita berdosa. Tidak. Mencuri adalah manifestasi dosa yang sudah kita dapat dari pelanggaran Adam dan Hawa. Akhirnya awalnya mungkin kita belum tahu. Sudah remaja, sudah besar, sudah mulai tahu kejahatan ini. Maka manifestasi dosa itu mulai keluar. Mencuri, berzina, kata kotor, berkelahi, bunuh orang. Itu semua manifestasi dosa. Ya, seperti saya umpamakan biasa ya, serigala kejar kelinci, terkam kelinci, bunuh kelinci, makan itu kelinci, baru serigalanya jadi binatang buas, atau serigalanya binatang buas, makanya dia kejar kelinci, terkam kelinci, makan kelinci. Ini yang benar, dia binatang buas. Jadi kekasih-kekasih Allah, kita adalah manusia berdosa, tidak ada manusia sempurna. Dan dosa pribadi kita yang kita lakukan nanti itu lebih lagi mendatangkan murka Allah. Dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 46 dikatakan demikian. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat. Perhatikan baik-baik ayat di layar ya. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka. Jadi original sin maupun dosa pribadi yang kita lakukan itu semua mendatangkan murka. Jemaat yang saya kasihi dalam nama Yesus, kita akan belajar lebih dalam ya. Intinya semua dosa itu mendatangkan murka Allah, dosa yang kita lakukan. Tapi saya akan menyebut beberapa malam ini di dalam khotbah ini. Dosa-dosa apa sajakah yang membuat Tuhan murka? Yang pertama adalah dosa tidak mempedulikan firman. Saudara catat ini ya. Dosa tidak mempedulikan firman. Saya bingung kalau sudah corona seperti ini, bencana seperti ini, tapi kita masih mau berkeras hati, tidak peduli kepada firman Allah. Wah, saya sudah tidak mengerti lagi. Sebab firman Allah ini adalah kekuatan bagi kita. Tapi faktanya ternyata bencana-bencana tidak cukup membuat orang menghormati Tuhan, mencari Tuhan, menghargai firman Allah. Yang ada ialah mereka tolak, mereka hina dan lain sebagainya. Masih segar di pikiran kami semua orang NTT di beberapa titik yang kemarin terkena seroja. Wah, itu status Facebook, Instagram, WhatsApp tentang Tuhan semua, ayat-ayat, lagu rohani. Tapi itu bertahan tidak lama, saudara. Mungkin 2 hari atau 1 hari atau 1 minggu orang mulai renggang lagi dengan Tuhan. Tidak semua sih. Ada orang-orang yang dasarnya mencintai Tuhan, sudah merasakan kasih Tuhan. Aduh, dia bukan cinta Tuhan tunggu ada seroja. Dia cinta Tuhan bukan tunggu ada murka. Dia butuh firman Allah bukan tunggu ada bencana-bencana corona kayak begini, bukan. Memang dia tahu bahwa salah satu hal yang paling bikin Tuhan murka adalah tidak peduli firman Allah. Makanya dalam Zakaria pasal 7 ya, mulai ayat 10
sampai ayat 13. Ini firman Allah datang kepada mereka waktu itu. Dikatakan demikian. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Terus, Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. 12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Garis bawahi, oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah murka seperti ini, saya punya kekhawatiran untuk orang-orang yang atau siapa saja yang menolak firman Allah, membuat dirinya tuli, mengeraskan hatinya seperti ayat-ayat tadi, ya. Yang saya khawatirkan di saat murka itu datang, otomatis dong mereka mau cari pertolongan, mau cari pembelaan, mau cari perlindungan, tapi mau cari di mana kekasih-kekasih Allah, ya. Mau cari kepada manusia, manusia juga kadang-kadang bosan. Manusia terbatas. Kalau kiri kanan muka belakang sudah tidak ada jalan lagi, maka satu-satunya yang menjadi arah untuk manusia minta pertolongan adalah kepada Allah. Tapi yang saya khawatirkan, kalau murka sudah datang, orang itu panggil pun Tuhan tidak peduli. Ayat 13 dia bilang begini, perhatikan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Iya. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, jadi firman Tuhan ini memanggil. Dari firman Tuhan kita dipanggil untuk ayo tolong sesama. Dari firman Tuhan kita dipanggil untuk ayo melayani Tuhan. Dari firman Tuhan kita dipanggil untuk ayo bertobat. Tapi kalau kita tolak panggilan-panggilan ini, jangan heran suatu saat kita berteriak Tuhan tidak peduli. Bahkan ada orang yang mau meninggal itu semacam diberi penglihatan. Pintu tertutup dan dia sampai menangis setengah mati. Sampai mohon pintu dibuka, tidak dibuka-buka. Seperti 5 gadis yang bodoh berteriak sampai mati pun mempelai itu bilang, aku tidak kenal kamu. Saudara, ini serius. Jadi sekalipun ada bencana corona atau apa, harusnya ini dimaknai sebagai mungkin ini panggilan Allah untuk saya bertobat. Jangan keraskan hati, jangan bikin tuli diri. Ayo datang kepada Tuhan. Saya pribadi kalau khotbah, pokoknya semua yang firman Allah saya sampaikan. Berkat iya, janji iya, tapi teguran keras, hukuman, ancaman saya kasih tahu. Nah, banyak saya lihat tidak setuju dengan ancaman-ancaman yang datang dari firman Allah. Ini pun bahaya, saudara. Seperti topik malam ini sebenarnya topik ancaman bahwa dia punya murka. Tapi kadang-kadang topik seperti ini pun karena orangnya memang sudah dasar suka menolak firman yang baik-baik aja dia tidak suka dengar, apalagi yang isinya adalah bencana. Mari kita lihat beberapa data pembanding. 2 Raja-Raja 22 ayat 13. Dikatakan demikian. Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Iya. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala
terhadap kita. Oleh karena apa? Nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan nubuat, dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Jadi kalau meremehkan firman, apalagi firman-firman yang mengancam, jangan coba-coba remehkan. Kalau Tuhan bilang tolak Yesus masuk neraka betul. Ya. Tolak firman Allah kena bencana betul. Tidak hormat Tuhan, Tuhan bisa kasih sakit penyakit, betul. Tuhan bisa kasih sakit penyakit. Jadi jangan coba-coba meremehkan Tuhan dan ancaman-ancaman Tuhan melalui firman-Nya. Ulangan 29 ayat 19 dan 20. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini, menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil. Dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Iya, ini orang ada teguran keras dari Alkitab. Dia bilang, pendeta omong kosong. Saya diberkati kok. Pendapatan saya lancar-lancar saja. Usaha saya lancar-lancar saja. Seperti ada orang, dia rajin kasih perpuluhan, tapi dia juga rajin selingkuh. Saya tidak mengerti ini orang. Dan memang saya kenal, saya tahu pendetanya memang jarang khotbah yang mengancam. Jarang. Jadi khotbah berkat. Dan pendetanya paling doyan omong perpuluhan. Jadi ini jemaat ini, kisah nyata ini. Kasih perpuluhan. Tapi bersinah sana sini. Lalu ada yang tegur dia bilang begini, masa Tuhan lupa kalau saya rajin kasih perpuluhan? Lalu saya dengar ini, wah bahaya. Tidak lama kemudian ini orang buta. Sampai ini hari. Lalu minta saya berdoa. Saya doakan, saya kasih tahu, bilang kalau ada dosa minta ampun. Karena banyak orang, aman. Lihat ini ayat 19. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah, ia menyangka dirinya tetap diberkati. Orang perpuluhan lancar kok. Dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil. Dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. 20. Maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Jadi buat jemaat dimanapun Anda, di gereja manapun, Anda jangan rasa Anda sudah berkorban buat gereja, lalu gara-gara itu kau punya kurang ajar, di luar kau lolos. Kamu sedang salah mengerti Allah. Banyak orang pikir, masa Tuhan tidak lihat pengorbanan saya? Walaupun saya bersinah, selingkuh kiri kanan, jual diri kiri kanan, main perempuan kiri kanan. Toh nanti kalau gembala umumkan, kita mau pelayanan di Kuam Fatu, kan saya sumbang. Hei setan, lu dengar saya omong. Nanti kau susah. Kau dengar, kau susah nanti. Jangan bilang kau sudah sumbang-sumbang di gereja. Lu pikir itu dosa semua tuh. Ini kita sedang bahas penyebab murka Allah tuh dosa manusia. Firman Allah tuh hukumnya jelas. Kau taat 9, 1 salah, gagal semua. Yakobus 2 ayat 10. Makanya harus berusaha taat semua. Kalau memang kau cinta Yesus. Perhatikan. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Iya, apalagi yang pemahaman model kayak Anda, bikin dosa tapi menyumbang, pikir kau lolos. Tuhan hantam. Raja Daud aja Tuhan hantam, apalagi kita. Kau kenal Raja Daud, Tuhan hantam. Abraham Tuhan tegur. Lot dan keluarga Tuhan hantam. Tidak ada main-main, tidak ada anak emas, tidak ada anak tiri di mata Allah. Corona sudah begini macam, masih hidup sambarang-sambarang lagi. Ya. Tolong perhatikan ini, jangan remehkan ancaman ini, bahaya.
Sebelum malapetaka datang, sakit penyakit datang, kematian datang, bangkrut datang dalam hidup rumah tanggamu. Kesusahan bisa datang kalau kau melawan Tuhan Allah. Ya, Mazmur 107 mulai ayat 10. Dengar ini ancaman-ancaman dan jangan remehkan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. 11. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Iya, 12. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Tidak akan ada yang menolong, ya. Ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Amin. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. 18. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Dengarkan ini ayat-ayat. Ini tidak main-main. Ya, saudara di rumah yang sedang ikut ini ibadah, suami ke Anda, istri ke Anda, apalagi Anda tim pelayan, apalagi di Amazing Grace, saya berteriak dari minggu ke minggu, dari waktu ke waktu, setiap malam saya live. Lalu Anda anggap enteng ini kebenaran, lu nanti celaka. Saya dengar, saya kasih tahu kau, dengarkan baik-baik. Kau nanti celaka. Lebih baik bertobat. Ya, jangan anggap remeh, ini kita bicara murka Allah. Kenal dia baik-baik. Kalau kamu bilang kamu mengasihi Allah, taat seluruh perintahnya. Yohanes 14 ayat 15 Tuhan Yesus omong itu. Perhatikan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Iya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi jangan setengah-setengah, jangan hanya kolete atau sumbang uang Anda masuk gereja. Tuhan tidak minta uangmu, yang paling pertama dirimu. Persembahkan tubuhmu itu sebagai persembahan yang kudus di hadapan Allah. Roma 12 ayat 2. Jangan lupa itu. Ya, ayat 1 dan 2. Ayat 1 dahulu. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya, dalam terjemahan 85 dia bilang persembahkan dirimu. Itu ibadah yang benar. Kalau hanya sumbang uang ke gereja, lalu diri Anda kasih ya orang ramas kiri kanan di luar sana, buat apa? Apalagi Anda yang sudah ibu-ibu, ada suami, ada anak, tapi tanpa sepengetahuan suamimu kau masih layani laki-laki lain. Setan kau. Dengar saya yang ngomong ini. Kau anak muda yang sudah melayani, kau masih hubungan seks di luar nikah, di kosmu, di mana-mana. Kamu anak setan, dengar itu. Bertobat kau. Kau pejabat-pejabat kau, bapak-bapak yang sudah mulai banyak duit, sengaja kasih mati handphone, kau selingkuh, kau bersinah. Bersinah ini butuh waktu berapa lama? 10 menit, paling lama. Baru alasan kasih hidup. Ini tadi ini baterai mati, lu yang mau mati nanti. Dengar ini. Saya heran kadang-kadang orang yang bahkan yang bilang karismatik, yang menyanyi angkat tangan, setan paling banyak juga. Jadi saya harus ngomong ini saudara. Saya sudah janji di 2021 ini tidak ada khotbah pelan untuk dirimu dan diriku. Firman itu kan ke sana dan ke sini. Ya, jadi jemaat yang saya kasih dalam nama Yesus. Kalau saya sampaikan seperti ini, dengar baik-baik. Jangan saudara kemudian bilang begini, begitu, serang sana sini. Tadi malam live saya sudah ngomong, orang yang tidak dengar firman, Tuhan bilang kamu tuh anak setan. Ya. Yohanes pasal 8 ayat, coba ayat 40 sampai ayat 44 lah. Atau 4, boleh lah 40 sampai 44. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah.
pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Iya, mereka mau bunuh Yesus gara-gara sampaikan firman. Makanya saya tahu kalau orang benci kami karena sampaikan kebenaran, Yesus saja alami apalagi saya, hamba kecil begini, saya pasti siap alami. Karena Yesus biasa orang hamba tidak lebih dari Tuhannya. 41, perhatikan. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Iya, ada orang bilang saya anak Tuhan, tapi tidak mengasihi Yesus. Kayak orang-orang ini. Bukti mengasihi Yesus apa? Taat perintahnya. Tahu saya omong banyak-banyak bilang, bukti mengasihi Yesus, orang mau lihat, orang tidak lihat. Anda taat Tuhan. Suami mau lihat atau tidak, istri mau lihat atau tidak, pendeta mau lihat atau tidak, jemaat mau awasi pendeta atau tidak, harus takut Tuhan. Itu mengasihi Allah. Yesus bilang, kamu ngomong bilang Allahmu adalah, Bapa adalah Allahmu, tapi kamu tidak mengasihi aku. Pembohong. 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ya, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kenapa kamu tidak dapat menangkap firmanku? Yesus bilang, kamu punya bapa setan. 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Ya. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia Setan adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau Anda suka melawan Tuhan, tak usah doa Bapa kami. Doa setan Bapa kami. Nah begitu. Seolah-olah Yesus bilang, lu Bapa setan, lu panggil Bapa di sorga. Kau Bapa tidak dengar kau. Kau hidup suka melawan, bersina, minum mabok. Tidak jelas begitu kalau kau bilang Bapa di sorga, kau Bapa apa? Kau Bapa di rote sana, atau di soe sana, atau setan. Jangan ngomong Bapa di sorga. Bertobat baru panggil Bapa di sorga. Ini bukan sombong rohani, ini memang tegas. Tidak bisa main-main lagi. Saya paling darah tinggi kalau dengar orang yang sudah pelayanan tapi kurang ajar. Saya paling emosi betul-betul. Dan emosi saya ini menurut saya, ini hanya sedikit kemarahan Tuhan yang Tuhan titip pada saya, hambanya. Apalagi Tuhan yang marah lu habis. Masih mending saya marah. Saya tahu kok kadang-kadang kita hamba Tuhan ngomong begini, diejek, diolok. Oh, kau memperberat murka dalam dirimu kalau kau berani ejek-ejek hamba Tuhan. Perhatikan. 2 Tawarik 19 ayat 2. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Iya, jadi saudara-saudara perhatikan bahwa orang yang hidup tidak bergaul karib dengan Allah, bahkan membangun persahabatan dengan orang yang tidak hidup berkenan kepada Tuhan seperti Ahab itu yang kemudian menghantam, menghina Mika, akhirnya Tuhan hantam dia. Saudara kandung saja Maryam ngomong Musa, Tuhan hantam Maryam. Mari kita lihat. Bilangan 12 ayat 8 dan ayat 9. Ya, dikatakan demikian. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Wow, terus 9. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ujung-ujung Maryam kena kusta. Saudara perempuan, saudara kandung, mungkin karena kerabat, enak-enak aja. Dia tidak tahu saudaranya Musa ini, sekalipun mantan pembunuh, Allah sudah pilih. Jangan omong sembarang tentang dia. Jangan coba-coba. Keluarga saya kena malapetaka baru minta maaf begini. Oh iya.
Saya juga tidak bingung mau ngomong apa, nanti pikir kita kutip-kutip ayat yang menguntungkan kita. Padahal ini memang ada di Alkitab. Supaya yang kurang-kurang ajar dengan hamba Tuhan itu lihat ini ayat. Alkitab yang jangan mengusik hamba yang kuurapi. Apalagi dia bicara atas nama Allah. Ya. Jadi kekasih-kekasih Allah, sebagai hamba Tuhan Yesus saya kasih ingat ini. Supaya saudara ingat ya. Yang pertama, dosa yang membuat Tuhan murka ialah tidak peduli firman Tuhan. Ya, anggap remeh firman Tuhan. Dan anggap remeh firman Tuhan, Anda pasti mati. Ya, saya ingat itu di Amsal 13 ayat 13 ya. Coba tunjukkan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasannya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Seperti istri Lot, Tuhan bilang apa? Lari melalui malaikat, kan firman Tuhan melalui malaikat. Lari, Maitua jalan, istri Lot cuma jalan, itu anggap remeh. Mana ayatnya? Tolong di Kisah 19 ayat 2 ya. Tunggu. Kisah 19, Kejadian 19 ayat 2. Itu 22. Aha, ini dia. Ini malaikat ngomong sama Lot dan keluarganya. Noel kasih tunjuk ayat. Kisah 19 ayat 22. Di layar tuh yang penting, bukan kami lihat di sini. Nah, silakan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Perintahnya apa? Cepat, lari. Coba, Maitua bukan lari, modeso. Coba, lihat di ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. 25. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Alkitab suruh lari, istri Lot jalan. Bukankah ini anggap remeh firman Allah? Amsal 19 ayat 16. Coba tunjukkan Amsal 19 ayat 16, silakan. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Iya. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Ya, jadi kekasih Allah, ini perlu kita perhatikan ya. Mungkin ada yang nonton dibilang, iya tapi Bapak juga suka komentari pendeta lain. Iya, karena bagi saya pendeta itu hina firman. Firman omong lain, dia ajar lain. Firman bilang tidak ada jalan lain. Kamu selamat karena anugerah. Lalu orang bikin ajaran seolah-olah ada jalan keselamatan sampai 2, 3. Bukankah itu berbahaya? Bagaimana saya tidak tegur? Karena kalau sudah firman itu jaga baik-baik. Hormat firman, berpegang pada firman. Jangan ajar, Wahyu bilang jangan tambahi, jangan kurangi. Nanti malah petaka yang ada di kitab itu ditimpakan kepada kamu. Bukankah saya sayang pendeta-pendeta itu? Begitupun saya. Kalau saya ajar salah, tunjukkan. Makanya buat netizen yang saya lihat Anda sering komentar, Anda komentar tidak jelas. Harusnya Anda kasih tahu ajaran mana yang melatok salah. Anda hanya banyak bacot nih, botak nih. Loh, itu apa? Anda hina saya itu. Anda harusnya kasih tahu di menit kesekian Pak. Nah itu keren. Itu keren. Ini lihat aja nanti dia. Kok lihat aja apa? Aduh, sorry ini saya mesti ngomong. Kita sudah level makanannya kayak begini. Anda tegur saya hanya bilang si botak, bacot, gini. Tapi saya bilang, makanya saya bilang, ayo kasih tahu ya ayat mana. Saya khotbahnya yang mana. Tidak ada sejauh ini, tidak ada. Hanya bacot, botak, bacot, botak. Masa botak, bacot. Jadi
Saya sih sudah biasa dihina, tapi Anda yang menghina, ya nanti Anda lihat saja ini firman yang saya ngomong. Kalau Anda sudah rasa sesuatu yang tidak benar, tidak baik, tolong kabari saya doakan kamu. Saya pasti mengampuni kamu, tapi saya takut kamu keasikan hina saya, karena kau salah nilai saya, lalu ujung-ujung kau yang kena. Hati-hati ya saudara-saudara ya, ini hanya pesan saja. Karena firman tak terhindarkan. Banyak nats yang sifatnya mengancam dan memperingati. Jangan anggap remeh ancaman firman Allah. Ya, jemaat terkasih ya. Saya sudah bilang, saya ulang-ulang ditegur dan saya mengaku di umum. Itu kan saya juga tidak mau kena hantam dari Tuhan. Mendingan teguran, tapi maksud saya tegurannya yang pas gitu loh. Ada dasar, jadi enak. Ada lagi yang bikin kumpulan di belakang-belakang baru bahas. Padahal saya sudah khotbah dari depan. Rumah gembala jelas. Pergi tegur, masa. Saudara pernah lihat saya bilang, jangan omong. Mana ada begitu. Daripada kau omong tidak jelas, pergi ke rumah Bapak Gembala. Pergi Bapak Gembala bikin kopi. Iya toh. Suruh nona goreng kue, baru kita bercerita. Selesai. Aman kok. Yang berikut, dosa yang lain yang membuat Allah murka, yaitu apa? Dosa tidak mau melayani Tuhan. Wow. Kita semua ini ada talenta. Saya sudah ngomong toh. Semua ini ada talenta. Orang Kristen tidak mungkin tidak punya talenta. Dan definisi talenta sudah jelas. Segala sesuatu yang kita punya ini pasti berasal dari Allah. Dan semua yang Allah kasih ini harus pakai kembali untuk kemuliaan Allah. Jangan lupa 1 Timotius 6 ayat 7. Noel, 1 Timotius 6 ayat 7. Haleluya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saudara lihat, jangan kasih hilang itu ayat Noel. Lebih baik ayat itu lama, sebab untuk memunculkannya membutuhkan puasa 3 minggu baru kau munculkan. Tak usah kasih muncul muka saya, ayat saja. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun, ya. Sekali lagi, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Perhatikan, nah ini baru kasih tunjuk saya punya muka, Noel. Jadi begini, jemaat. Semua yang Tuhan kasih itu, ya, cantik, tampan, putih, seksi, body atletis, ya toh? Pintar, orang tua mampu, ya. Apalagi ada pangkat, kedudukan, harta, tanah, ya. Soalnya saya lihat banyak orang punya tanah, serak mau rampas tanah orang. Woi, kau terbuat dari tanah. Jangan main-main dengan tanah. 1 jingkal tanah saja berat. Makanya tanah saya, yang penting bukan saya yang ambil, orang punya tanah. Kalau cuma ambil 3 meter pun saya tidak pusing. Daripada berkelahi tidak jelas. Terus nanti yuk lihat nanti. Tidak ada manusia yang berasal dari serbuk besi. Semua ini debu, ya. Debu itu tanah. Jadi kau jangan tanah sepotong aja sama saudara kandung mau bunuh-bunuhan, bacok-bacokan, sama tetangga serakah, ayam awarnya tanam pepaya, geser batu sedikit, tanam mangga di belakang batu, pindahkan batu, akhirnya jadi dari tanah kamu. Saya tidak lihat atau pemilik tanah tidak lihat, Tuhan Allah. Serial. Itu hukumnya ada di Torah tuh. Geser tanah terkutuk. Ya. Nah, jadi kalau yang punya tanah punya tanah itu talenta sebenarnya, maksudnya ayo pakai untuk Tuhan. Jemaat, terima kasih buat tuan-tuan tanah yang kasih tanah di gereja, good. Sebab yang jual-jual tanah tidak pernah kasih gereja, jual-jual tanah sampai tidak ada tanah, mau tinggal saja nebeng sama orang kan? Banyak saya lihat. Saya setengah mati kau, tidak pernah sumbang untuk kemuliaan nama Allah. Perjanjian lama tuh ada tanah untuk orang Lewi.
Jadi tanah besar-besar sumbang dong buat gereja. Tak usah pandang organisasi. Saya telepon pengusaha satu di Kupang. Saya tanah itu kasih pendeta dulu bangun gereja. Karena ada teman pendeta saya sudah rintis di kompleks itu. Dia bilang, siap Pak Pendeta? Siap. Begitu. Kalau saya tidak usah, sudah ada gereja. Saya tidak tertarik bikin cabang sana, cabang sini. Yang ini saya pusing kok cabang-cabang. Di sini saja. Kerja tiang aja, satu tiang aja berapa ini. Bikin cabang lagi. Ya, tidak usah. Ini aja. Ibadah dibanyakin. Masih muda-muda pendeta Yakob Nahwai almarhum. 1 minggu khotbah 4 kali. Mel atok tiap hari. Mati dalam khotbah lebih baik daripada mati di luar. Benar loh, saya ngomong tidak main-main. Saya sungguh-sungguh. Bangga banget meninggal saat pelayanan. Daripada meninggal saat lelhanak. Atau bikin yang aneh-aneh, kita pasti mati kan. Meninggal dalam pelayanan. Jadi kalau Tuhan panggil pelayanan, jangan bertingkah macam-macam. Ya, Musa aja Tuhan marah. Keluaran 4 ayat 13-14. Perhatikan saudara. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. 2 ayat ini apa yang membuat Tuhan murka kepada Musa? Tuhan mau utus Musa, alasan terlalu banyak. Tidak bisa omong lah, inilah itulah. Kalau Tuhan pilih kau tenang saja. Dia akan fasilitasi kamu. Alasan sana, alasan sini. Jangan banyak alasan. Kalau baru sakit-sakit sedikit masih bisa melangkah. Datang pelayanan. Kecuali yang sudah parah dan sakitnya menular seperti karena corona, ya jangan. Kau bikin masalah saja. Vaksin dulu sana. Tapi kalau hanya sakit-sakit ini, hantam. Saya ulang-ulang khotbah tuh kepala lagi nyut-nyut, hantam saja. Kita nonton bola sampai nyut-nyut kok bisa. Ya, yang aneh-aneh sampai nyut-nyut bisa. Pelayanan 1-2 jam aja kok repot. Tempur. Hantam, buat yang terbaik untuk Tuhan. Ya, jangan sampai menolak pelayanan ya. Ini khotbah persiapan supaya sudah masuk gereja kembali khusus jemaat Amazing Grace. Ingat. Kita ada 2 titik nih, mau pelayanan di Kuam Fatu dan pelayanan di Barate. Kuam Fatunya Agustus, Baratenya Oktober. Ya, kita mau bantu gereja di sana. Sudah terkumpul 15 juta, 100 seng dan juga beberapa kayu untuk bangun gereja di sana. Jemaat, kirimkan uangmu. Kita mau bantu orang. Begitu, daripada kau kasih minum mabok orang, kirimkan uangmu untuk bantu gereja. Itu juga pelayanan. Begitu. Karena kita ini tahun, gereja kita belum rampung, sudah cukup, ini sudah nyaman ini. Nanti kita pelan-pelan kita punya. Kita mau bantu tuh gereja-gereja kecil. Di kampung-kampung, pendetanya, koletanya cuma 12.000, 50.000. Nah kita harus bantu mereka. Puji Tuhan, sudah terkumpul 15 juta. Dari Australia bantu kirim kasih saya 10 juta. Saya bilang oke, saya mau pakai bantu gereja kecil. Jemaat satu di sini kirim sudah 5 juta. Yang lain pasti kirim lagi. Kita bawa semua. Bagi 2 itu 2 gereja. Itu sangat berharga. Mereka tidak bayar tukang kan? Orang jemaat gembala tukang semua. Kalau saya kalau suruh pelester hancur ini gereja. Lebih baik saya belajar doktrin ya. Haleluya. Ya kalau kita kan di sini kan talentanya sudah masing-masing toh. Masa saya lagi yang campur, saya lagi naik di scaffolding itu. Baru saudara bilang, terus Bapak naik. Waduh, jemaat kayak begini terkutuklah engkau ya. Haleluya. Jadi pelayanan jangan macam-macam, jangan tolak-tolak pelayanan. Anda lihat kota Meros itu kena kutuk gara-gara apa? Jangan lupa ini ayat. Hakim-Hakim 5 Noel ayat 23. Haleluya. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan, kutukilah habis-habisan penduduknya. Kenapa?
Karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Karena mereka tidak datang bantu Tuhan. Anda perhatikan itu ayat. Makanya Tuhan bilang, kutuk satu kota tuh, itu kota pemokol semua, tidak melayani Tuhan. Jadi ini bukan hanya untuk Amazing Grace, semua orang Kupang yang ada di kota Kupang, di NTT, di luar Kupang, melayani Tuhan. Minimal bagi video khotbah ini, biar banyak orang, itu Anda sedang melayani. Kalau Anda bisa bagi video-video lucu, bisa bagi video ini itu, kenapa tidak bisa bagi khotbah seperti ini? Bagi, sebarkan. Saudara yang sudah terima pelayanan, tapi masih hitung-hitung, untung berapa, rugi berapa, dan Anda lalai, atau alasan macam-macam. Alasan ini itu, alasan anak. Para anak cuma satu, orang lain anak 8. Ada lagi yang belum punya anak lagi. Kau alasan apa? Orang lain yang ada anak saja bisa pelayanan, kau cuma suami dan istri, kau tidak bisa pelayanan. Bangkit semangat sedikit. Jangan malas-malas. Saya biar saudara teman yang saya sayang. Ini karena saya sayang saya omong. Kalau saya tidak sayang saya tidak khotbah. Biarkan aja kau malas terus dan mati masuk neraka. Kan tidak boleh begitu. Ya. Jadi jangan alasan macam-macam. Melayani Tuhan. Jangan lalai. Yeremia 48 ayat 10. Ya, perhatikan. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Sampai di situ saja. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Perhatikan saya. Jadi yang sudah komitmen melayani, ya melayani. Sebab kalau Anda berhenti melayani, Anda rugi dan Anda pasti sengsara. Tuhan murka. Anda terus melayani, Tuhan disenangkan, kamu diberkati. Pasti kamu diberkati. Dan ingat, berkat bukan hanya ngomong materi. Damai, tenang, sukacita. Hubungan dengan Tuhan tidak ada masalah. Ada masalah pun pasti ada jalan keluar. Maksudnya hubungan dengan Tuhan beres, maksud saya. Kata tidak ada masalah tadi itu, maksudnya hubungan dengan Tuhan tidak ada persoalan apa-apa, beres gitu loh. Masalah hidup tetap ada. Tapi karena dengan Tuhan tidak bermasalah, maka Anda bisa atasi itu masalah semua sambil berkata, hei masalah-masalah, Tuhanku besar, hei sakit penyakit, hei utang, hei biaya hidup anak, hei pikiran ini itu, Tuhanku besar. Begitu, ya. Jadi siapapun Anda, dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini saya ingatkan, jangan malas ya. Jangan malas melayani. Orang yang malas melayani itu, Tuhan bilang itu hamba harus dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Matius 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Hamba yang jahat dan malas ya. Ini yang dapat 1 talenta itu. Lalu kubur. Talenta kita memang beda. Ada yang 1, ada yang 2, 4, 5. Tapi kalau dapat pakai pelayanan, jangan kubur. Sudah tidak bikin apa-apa. Lagi Anda baca perumpamaan itu. Yang kerja banyak omong dikit. Dia yang tidak kerja protesnya. Tapi Tuhan kan begini. Malas, jahat. 30. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 26 bilang malas, jahat. Di 30 bilang tidak berguna. Saudara, maukah menghadap pengadilan terakhir baru baca namamu? Maju datang, Tuhan bilang, malas, jahat, tidak berguna. Buang dia ke neraka sana. Hidup di dunia tidak ada guna untuk pelayanan. Tuhan murka. Makanya ada itu lagu tuh, hidup ini adalah kesempatan. Untuk apa? Melayani Tuhan. Kamu diselamatkan itu untuk berbuat yang terbaik bagi Allah. Bukan untuk duduk-duduk di rumah saja. Ya, kiranya khotbah saya yang sederhana ini memberkati Anda semua. Masih panjang ya,
Tapi minggu depan kita lanjut. Dan ingat, pegang baik-baik kebenaran yang sudah saya sampaikan. Ya, buat kawan-kawan di Facebook dan buat kawan-kawan di YouTube. Saudara, silakan kalau mau memberi persembahan kami, karena ini ibadah. Biasa kalau saya live yang lain itu bukan ibadah. Bukan, maksudnya bukan ibadah seperti di gereja kami ya. Maka kalau ada running text di situ tentang persembahan, itu karena ini ibadah raya tengah minggu. Dan hari ini tidak ada tanya jawab. Terima kasih buat pemberian Anda. Biar pemberian Anda berguna untuk kami terus pakai memberitakan Injil, menjangkau jiwa lebih banyak lagi demi kerajaan Allah. Tapi ingat firman Allah berkata, berilah dengan kerelaan, tak usah terpaksa. Bagi Anda yang bilang, saya tidak mau kasih, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi tetaplah dengar firman Allah. Dukung, sebarkan Injil ini bagi orang lain ya, tidak ada masalah. Ini karena memang ibadah, makanya setiap Minggu dan Rabu pasti ada running text-nya. Saya perlu ngomong ini supaya jangan salah mengerti. Tidak setiap live saya pasang rekening. Saya takut motivasi saya salah. Karena ini ibadah, silakan dengan kerelaan. Kalau jemaat Amazing Grace sudah pasti mereka menabur, karena ini gereja mereka. Tapi kalau yang di luar tidak ada keharusan atau paksaan ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Mari kita doa mengucap syukur firman. Dan setelah doa baru kita close untuk YouTube. Tapi Facebook masih jalan ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba telah sampaikan firman-Mu dengan segala keterbatasan. Maafkan kekurangan kami selama ibadah ini berlangsung. Ada kekurangan sana sini, teknis, mic, penayangan ayat dan lain sebagainya. Tapi hamba mohon tidak mengurangi sukacita jemaat di rumah untuk terus mencari hadirat Allah, mencari kebenaran dan hidup takut akan Allah. Sungguh-sungguh mengenal Allah, bukan saja sebagai Allah yang penuh kasih, tapi Allah yang juga bisa murka. Kuatkan kami, tolong kami Tuhan, bahwa kami lebih dekat kepadamu ya Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Diberkatilah segenap jemaat-Mu di rumah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat kembali, yang berdosa Tuhan ampuni, yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus pemulihan terjadi. Dan ajar kami menggunakan kesempatan untuk mendengar firman, melakukan firman, melayani Tuhan sepenuh hati. Dan hidup kami akan diberkati lebih dahsyat lagi bagi kepentingan kerajaan-Mu. Minggu depan kami akan bahas lanjut topik ini. Dan kiranya berkenan kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang di YouTube, sampai jumpa. Besok saya live lagi baru kita sama-sama ya. Tuhan memberkati. Ya, buat jemaat yang di Facebook, Tuhan memberkati juga.